Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sobiba Anggraini dari kelas 12-3 absen 9. Saya dari kelompok 2, yaitu dari perusahaan Homefix. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan neraca saldo di perusahaan Homefix. Di sini pada sisi debit terdapat akun kas sebesar Rp10.800.000, peralatan sebesar Rp2.000.000, piutang sebesar Rp800.000, serta beberapa akun beban seperti biaya transportasi sebesar Rp300.000, perawatan sebesar Rp1.000.000, dan biaya gaji yaitu sebesar Rp4.000.000. Akun-akun ini termasuk aset dan beban yang memang dicatat pada sisi debit. Kemudian pada sisi kredit terdapat akun modal sebesar Rp15.000.000 dan pendapatan sebesar Rp3.900.000. Akun-akun ini termasuk ke dalam ekuitas pemilik dan pendapatan usaha. Jika kita jumlahkan, total debit sebesar Rp18.900.000 sama dengan total kredit yaitu Rp18.900.000, yang artinya neraca saldo ini sudah seimbang sehingga bisa digunakan sebagai dasar menyusun laporan keuangan yang selanjutnya. Yaitu jurnal penyesuaian. Di sini tercatat yaitu pada tanggal 31 Maret 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencatat beban penyusutan peralatan yaitu sebesar Rp83.333.000. Beban penyusutan dicatat di sisi debit karena merupakan biaya, sedangkan di sisi kredit dicatat akumulasi penyusutan peralatan yang berfungsi sebagai pengurang nilai aset. Dengan penyesuaian ini, laporan keuangan akan lebih akurat karena menunjukkan nilai peralatan setelah dipakai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Andianto dari 12-3 absen 20. Halo semuanya, di bagian ini aku mau jelasin tentang kertas kerja. Jadi kertas kerja ini tuh berfungsi buat nyusun laporan keuangan setelah kita ngelakuin penyesuaian dari neraca saldo. Tujuannya biar kita bisa lihat posisi keuangan yang sebenarnya setelah semua penyesuaian dicatat. Oke, langsung saja kita bahas isinya. Di kolom pertama ada daftar akun, mulai dari kas, peralatan, piutang, sampai ke akun-akun biaya dan pendapatan. Selanjutnya di kolom neraca saldo debit dan kredit. Ini menunjukkan awal sebelum penyesuaian, contohnya kas punya saldo debit Rp10.800.000, peralatan Rp2.000.000, dan modal ada di kredit Rp15.000.000. Lanjut ke kolom penyesuaian. Di sini ada satu penyesuaian yaitu penyusutan peralatan sebesar Rp83.333. Nilainya dicatat di debit biaya penyusutan peralatan dan kredit AKM penyusutan peralatan. Nah, setelah penyesuaian itu dimasukin hasilnya, kita pindahkan ke kolom setelah penyesuaian. Kolom ini udah nunjukin saldo yang terbaru dari tiap akun. Terus di bagian kanan ada laba rugi debit dan kredit. Di sini kita bisa lihat pendapatan besar Rp3.900.000 dan total biaya-biaya kayak transportasi, perawatan, gaji, dan penyusutan. Kalau dijumlahin total biaya ada Rp5.383.333. Dari situ kita bisa simpulkan kalau hasil akhirnya menunjukkan rugi sebesar Rp1.483.333 karena total biaya lebih besar daripada pendapatan. Dan terakhir, total di bagian bawah udah seimbang antara debit dan kredit. Artinya kertas kerja kita sudah benar dan siap lanjut ke tahap laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Grufa dari kelas 12-3 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Nama perusahaan kita adalah Homefix. Pertama kita akan laporan laba rugi periode Maret 2025, yaitu ada pendapatan Rp3.900.000,
Kemudian ada biaya operasional, biaya transportasi itu Rp300.000. Kemudian ada perawatan itu Rp1.000.000. Kemudian ada biaya gaji Rp4.000.000. Kemudian ada biaya penyusutan peralatan itu Rp83.333.000. Kemudian untuk total dari pendapatan biaya operasional, biaya transportasi, perawatan, biaya gaji, dan biaya penyusutan itu adalah Rp5.883.333. Kemudian rugi yang kita dapat itu adalah Rp1.483.333. Kemudian ada laporan neraca periode Maret 2025. Itu ada aktiva. Yang pertama adalah kas Rp10.800.000, piutang Rp800. Kemudian ada aktiva lancar itu Rp11.600.000, peralatan Rp2.000.000, AKM penyusutan Rp83.333. Kemudian ada aktiva tetap itu Rp1.916.667. Untuk jumlahnya itu terdapat Rp13.916.667. Kemudian ada pasiva modal Rp15 juta, untuk laba rugi tidak ada, totalnya ada Rp15 juta. Kemudian ada laporan perubahan modal periode Maret 2025. Untuk modalnya tadi Rp15 juta, dan kemudian ada laba rugi atau pengurangan modal Rp1.483.333. Kemudian ada modal akhir Rp13.516.667.